Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Cara Bapak mengatasi perusahaan yang membuang limbah terus. Jauh sebelum saya jadi bupati, izin itu sudah dikeluarkan. Ada ribuan orang juga yang bekerja. Kita harap perusahaan tetap bekerja, karena di sana juga ada saudara-saudara kita yang hidup di sana. Pak Kadis, kalau ada bantuan kita Pak Sekda, harus diberi kepada betul-betul rakyat. Jangan justru nelayan yang aktif tidak dapat. Kalau ada yang meracun, menyetrum di sungai ini, diproses oleh polisi, saya dan Pak Wakil tidak akan bantu lagi. Saya dan Pak Wakil ingin bertemu dengan nelayan bukan di kantor, tapi mau bertemu dengan nelayan di tempat dia melakukan aktivitasnya. Kalau ada yang meracun, menyetrum di sungai ini, diproses oleh polisi, saya dan Pak Wakil tidak akan bantu lagi. Tapi dengan cara bapak para nelayan harus tangkap mereka yang meracun dan mencederuk. Jangan dibiarkan, kompak. Ini tempat rumah bapak, ini tempat hidup bapak-bapak. Pak Sekda nanti buat pemberitahuan, ya, dipasang spanduk ya, di pinggir-pinggir sungai ini supaya nelayan paham. Jika Anda meracun dan menyentrum, Anda ditangkap dan Anda diproses hukum dengan ketentuan bla bla bla. Jadi nanti alasannya tidak ada lagi, oh saya tidak tahu aturan, saya tidak pernah ini, tidak ada alasan lagi. Ya, karena sudah lihat himbauan dari pemerintah, setuju? Karena kalau nanti ya, orang-orang yang mengatasnamakan nelayan menangkap ikan dengan cara tidak benar, maka kita takut juga ya, makan ikan itu dan akhirnya merugikan para nelayan. Yang kedua, saya ingin bertemu dengan para nelayan supaya ya, apa yang menjadi kebutuhan para nelayan ya, itu juga menjadi penting bagi saya dan Pak Wakil bersama dengan Kepala Dinas untuk merencanakan ya, apa yang nanti akan kita buat untuk para nelayan. Jadi bukan mau Pak Bupati, bukan mau Pak Wakil Bupati, tapi maunya para nelayan sesuai dengan kebutuhan para nelayan. Masalah limbah tuh Pak, setiap limbah itu turun, kami nelayan tangkap nih, pendapatan kami berkurang. Nah, kedua, limbah itu datang bukan sehari dua hari, tiap hari kalau hujan. Jadi kemana lagi kami mencari ikan? Itu kami bingung tuh Pak. Masuk ke sungai Pak, begitu juga kurang juga ikannya, menjala, begitu juga mantau ikannya kecil kami dapat. Itu ada dalam perahu tuh Pak, patinnya tuh yang orang mantau tuh kecil. Apalagi ikan yang baru dilepas kemarin di lore kan, nggak mungkin lah dia secepat itu besarnya. Nah, hantam limbah lagi, mati lagi nanti Pak. Nah, jadi kami itu minta sama Bapak macam mana cara Bapak mengatasi perusahaan yang membuang limbah terus. Nah, kedua, kami nelayan nih mengharapkan bantuan dari Bapak. Macam teman-teman yang lain nih, banyak sudah ketinting yang sudah tua, alat tangkap yang sudah kurang. Nah, penghasilan juga berkurang Pak. Jadi kalau bisa kami mohon sama Bapak itu aja bantuan untuk kami nelayan. Yang tahu nelayan aktif yang bukan nelayan aktif itu ketua kelompok, betul? Nanti kalau data dikasih kepada pemerintah, kepada bupati, tolong minta bantuan hanya bagi mereka yang aktif. Betul? Ya. Jadi yang menerima bantuan itu orang yang betul-betul nelayan. Nah, permintaan tadi
usulan-usulan tadi saya yakin ya, itu sudah dicatat, ya, oleh dinas terkait, dan itu menjadi program ya, dari program ya, dinas terkait, sehingga pada saatnya dimasukkan pada Bapeda ya, karena Bapeda nanti menginventarisir, mendata semua usulan-usulan itu, dan nanti kita bicarakan mana yang prioritas ya, dengan kemampuan uang kita ya. Uang Kabupaten Malinau ini untuk ini untuk ini ya. Karena di dalam Kabupaten Malinau ini kita punya beberapa program ya, ada 5 program yang akan saya dan Pak Jagaria ya, sebagai wakil bupati lakukan kepada masyarakat Malinau. Tolong ingat ya, saya pada saat yang lalu mengatakan, kalau Bapak Ibu sepakat dengan visi misi Pak Wempi dan Pak Jagaria, pilihan. Kalau Bapak Ibu tidak sepakat, jangan pilih Wempi dan Jagaria, pilih yang lain. Itu kan ucapan saya. Apa yang tadi disampaikan Pak, persoalan limbah, bisa nanti dia bilang dia meracun, tapi karena limbah. Bisa juga karena limbah ikannya mati. Kan ada 2 sebab. Ada 2 sebab. Jadi bukan sebab karena limbah saja ya. Bisa juga disebabkan karena ulah racun. Nah, racun itu kan bisa saja racunnya dosis, racunnya bisa saja untuk ikan salap, dan seterusnya ya. Nah ini kan bukan nelayan, tapi bisa saja orang-orang yang menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan, dan itu kan bisa merugikan keselamatannya, juga bisa merugikan ya, hak orang banyak ya. Limbah ini terus kita pantau. Mungkin ada dalam pikiran Bapak, kenapa ya tidak bisa? Karena limpasan itu terlalu besar. Kadang hujan di tambang itu tidak kotor Pak, karena ada pengawas di sana. Kita punya 11 pengawas ya, yang berada di ya, muara-muara sungai, tempat kegiatan tambang batu bara. Tak ada saat hari ini tidak keruh di sana, tapi tiba-tiba air di Malinau keruh. Tiba-tiba air di muara Lidung Keminci itu keruh. Kekeruhan itu bisa disebabkan ada, bukan faktor di tambang saja, bisa jadi karena hujan di jalan, sehingga jatuhlah ya, air itu ke anak sungai mengalir ke dalam sungai Malinau, jatuhlah dia. Padahal di tambangnya sendiri tidak terjadi pembuangan limbah. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Tanggulnya jebol. Karena tanggul itu dibuat dari tanah. Karena curah hujan tinggi, jebollah tanggul itu, akhirnya meluaplah air itu masuk ke dalam sungai, maka ikan itu keracunan air itu. Maka perusahaan diberikan sanksi oleh pemerintah. Salah satunya dia harus menebarkan ya, ikan kembali di sungai. Itu sanksinya tuh Pak ya. Nah kalau untuk perusahaan itu tidak ada kewenangan kita, karena itu jauh sebelum saya jadi bupati, izin itu sudah dikeluarkan. Ada ribuan orang juga yang bekerja. Kita harap perusahaan tetap bekerja, karena di sana juga ada saudara-saudara kita yang hidup di sana. Pendapatan dari tambang itu juga menghasilkan pendapatan bagi negara. Dari negara juga bagi kepada Malinau, sehingga bisa membangun Kabupaten Malinau. Tidak terlepas bagi hasil dari situ. Tapi tidak boleh semena-mena perusahaan membuang limbahnya ya, tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini yang kita awasi ya, karena kewenangan pertambangan itu tidak sepenuhnya di kabupaten. Kita awasi yang di hulu, Bapak bantu awasi yang di tengah dan di hilir. Nah, kalau temukan plastik, botol plastik, memang bukan Bapak para nelayan yang buang itu, tapi kan itu menjadi sampah yang Bapak lihat di dalam sungai ya. Nah kita harap juga ya, tolong sampah-sampah plastik itu bisa dikumpulkan supaya tidak menjadi limbah di dalam sungai.